Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tidak ada kata-kata yang paling terindah di dunia ini kecuali dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah dan qudwah kepada kehidupan kita. Semoga nanti di yaumul qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dan bersama dengan orang-orang yang saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Cipu dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi kali ini kita masih diberikan usia yang panjang dan juga diberikan nafas, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Kita bisa melihat, bisa memandang dengan keindahan alam, bisa mendengar kicauan-kicauan burung, dan juga bisa beraktivitas seperti biasanya. Anugerah yang paling besar, Allah masih memberikan keimanan dan ketakwaan kepada diri kita, keluarga kita, tetangga kita, ataupun orang-orang yang tersayang di antara kita semuanya. Semoga keimanan dan ketakwaan ini menjadi jalan diri kita mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bagi kehidupan kita antara realita dan tidak realita, realita bahwa segala apapun yang kita bisa lihat, bisa dengar, bisa kita rasakan. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata bahwa kehidupan manusia, keinginan kita ingin kaya, banyak uang, istri saleh, harta melimpah, jabatan yang tinggi. Kalau secara realita berarti harus ditempuh dengan pendidikan yang tinggi kah? Ataupun dengan banyak uangkah, ataupun yang lain. Itu dengan dunia realita. Tapi ada dengan dunia tidak nyata. Ini adalah kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan metafisika, di atas realita manusia. Kalau dalam bahasa agama adalah keyakinan yang sangat luar biasa yang disebut dengan keimanan. Kalau kita lihat contoh Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, ketika pada waktu itu hidupnya hanya seorang diri di dalam mihrab ataupun tempat ibadah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu berdoa, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-harinya tidak ada yang terlepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari datang Zakaria mendatangi kepada Siti Maryam. Pas ternyata di dalam mihrab itu sudah ada makan yang sangat enaknya luar biasa. Kalau bahasa kita makanan super lezat, super enak yang ada di restoran bintang 5 misalkan, ataupun di tempat makan yang serba mahal. Wahai Siti Maryam, apakah engkau menginginkan makanan ini? Ternyata Siti Maryam menyatakan, tidak. Siapakah yang memberikan ini? Katanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata kalau kita lihat dalam kisah ini bahwa Siti Maryam tidak ada secara realita, tetapi ini adalah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan makan yang serba enak setiap harinya. Kalau kita berbicara realita bahwa hitungan matematis, kalau tidak kerja, kalau kita tidak mencari makanan, pasti tidak ada makanan. Seperti contohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Siti Maryam tidak bekerja, tidak mencari makan. Atau kenapa? Beliau dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah keyakinan kita metafisika di atas realita. Maka kalau kita berbicara metafisika, berbicara tentang keyakinan, keimanan, maka kita tidak bisa berbicara matematis lagi. Suatu kisah lagi
bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada Nabi Musa alaihissalam dengan memberikan mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu membelahnya lautan merah dengan hanya satu tongkat saja. Maka kalau kita berbicara dengan realita, tidak mungkin suatu lautan yang sangat luas itu dapat terbelah, tetapi itu adalah di atas realita kita. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa alaihissalam selalu berdoa dengan sekuat tenaga, dengan keikhlasan, dan selalu diulang-ulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada sinyal-sinyal doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu mengijabahnya. Satu contoh lagi bahwa Rasulullah SAW ketika tertekan pada waktu itu adalah peperangan yang sangat dahsyat, perang Khandaq. Para sahabat menggali parit, maka dengan kelelahan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terpancar minuman susu yang sangat lezat dari jari jemarinya. Maka dengan demikian, ini adalah yang disebut dengan metafisika ataupun keyakinan yang sangat luar biasa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka menyambungkan dari hati nurani dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak tanpa matematis lagi perhitungan manusia. Maka kalau kita berbicara, itu adalah Rasul, itu adalah zaman sahabat, tetapi diri kita adalah bukan sahabat, bukan pada zaman Nabi, tetapi insya Allah dengan keyakinan kita, segala apapun doa kita akan dijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasa kita bekerja keras hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga motivasi ini menjadi barometer kita, menjadi semangat dalam beribadah. Tentunya saja selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.